yang memberikan kita nikmat berbicara, yang memberikan kita nikmat mendengar. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Lenggah, monggo, duduk dulu, duduk. Monggo lenggah dulu, duduk dulu. Monggo, duduk dulu. Ini di rumah orang. Duduk dulu. Duduk, monggo lenggah. Duduk dulu. Lenggah, duduk, monggo. Saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai manusia untuk membantu sesama manusia. Tetapi iya. Nggih, saged sekedap. Nggih, saged gantian bicaranya. Ini kalau berbicara wis karat Bapak iki. Wis karat Bapak iki. Kita berbicara adab nggih. Saya mau bantu aja nggak boleh, kan begitu masalahnya. Oh, malah saya diteriaki saya penipu, padahal sabar Pak. Sabar. Nggih. Sabar Bu, sabar mawon. Sabar. Wong sabar itu. Monggo. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Ini daun sirkoyo. Monggo dikantongin dulu aja. Dikantongin dulu. Wis ta, mana tak kalih kula. Engko tak kai duit engko. Nanti tak kasih uang. Wis dikantongin dulu. Saya uler saya wis kono ae wis. Diore godhonge gerene. Godhonge niku nae lho godhonge Mas. Salamun alaik ya Rafi'asa adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal uripe ayam tulunge sabar nerima kabeh Allah ya Rasulullah salamun alaik ni wadaraji adfata yaji ya uhailal judi wal ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah utawi sabane puji iku
lillahi kagungane Gusti Allah fil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita nikmat hidup, memberikan kita nikmat melihat, yang memberikan kita nikmat berbicara, yang memberikan kita nikmat mendengar. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Lenggah monggo, duduk dulu. Duduk. Monggo lenggah dulu, duduk dulu. Monggo duduk dulu, duduk dulu. Monggo duduk dulu. Duduk dulu. Suruh duduk dulu, Pak. Monggo duduk dulu. Sungguh duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Ngomong yang baik-baik dulu. Ngomong dulu. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk. Sampean pengen dihormati enggak? Kalau sampean pengen dihormati, maka panjenengan harus bisa menghormati orang lain. Gini. Enggak, gini. Duduk dulu. Sampean enggak menghormati saya enggak apa-apa, tapi hormati yang lain. Duduk dulu, duduk, duduk. Monggo. Monggo, Pak. Disuruh duduk dulu. Monggo duduk dulu. Enak duduk dulu, ngobrol dulu. Ngobrol enak. Monggo duduk dulu. Enak, nanti ngobrolnya enak. Lenggah dulu. Iya, duduk dulu, duduk dulu. Pak duduk dulu. Pak. Suruh duduk dulu. Monggo duduk dulu. Enak, nanti enak. Duduk dulu. Monggo duduk dulu. Monggo duduk dulu. Monggo. Saya persilakan duduk. Monggo duduk dulu, duduk. Monggo duduk dulu, duduk. Duduk. Monggo duduk dulu, duduk dulu, duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu, duduk. Monggo lingkarin. Lingkarin, monggo duduk dulu, duduk dulu. Monggo, enggak, duduk dulu. Iya, duduk dulu, duduk dulu, duduk. Duduk dulu. Monggo, duduk dulu. Ini di rumah orang. Duduk dulu. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Duduk monggo, lenggo. Duduk dulu. Lenggo, duduk dulu, duduk. Monggo. Iya, duduk sama yang lainnya, duduk dulu. Nah, gitu. Monggo, duduk dulu, duduk. Nah, kan enak. Nah, gitu enak. Ya, bikinin kopi, santai. Lengkap mau santai aja, santai. Oke. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tanda yen iman sabar nerima senajan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah tawas kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim yang mengerani wong alam kabeh. Nggih, amit sederenge.
Iya, ini juga ada tamu saya dari Malaysia. Beliau sudah pernah datang ke sini ya Pak ya, 1 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang beliau datang lagi ke sini. Jadi panjenengan yang baru datang, ya gantian gitu. Gini Kang, kita itu kalau ingin dihormati oleh orang lain, maka kita pun juga harus menghormati orang lain. Jadi saling menghormatilah kayak gitu. Iya. Jadi gini, seperti yang tadi malam saya sampaikan ke masyarakat yang di tempatnya panjenengan, di warga yang di sana, saya itu akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab, tanggung jawab saya sebagai manusia untuk membantu sesama manusia. Tetapi iya, saged sekedap, saged gantian bicaranya. Ini kalau berbicara kita berbicara adab nggih. Jadi gantian ngomongnya. Saya dulu nanti gantian sampean nanti saya ya. Gantian, kalau saya ngomong jangan dipotong dulu. Jadi gini Kang. Saya bertanggung jawab, ini tanggung jawab saya sebagai manusia untuk berbuat baik atau menolong saudaranya. Jadi tanggung jawab saya bukan karena saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi jangan sampai itu memframing atau menganggap saya itu seperti orang yang bersalah atau yang punya hutang. Itu salah. Jangan sampai ketika kita ada orang yang berbuat baik, kebaikan itu dimanfaatkan. Karena sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Tetapi jangan sampai ketika ada seseorang yang baik itu dimanfaatkan. Nanti itu bisa menjadi bala untuk diri kita. Jadi seperti apa yang tadi malam saya sampaikan ke masyarakat di tempatnya jenengan, bahwa insya Allah saya Samsudin akan bertanggung jawab, akan membantu beliau sampai sembuh. Nah, sekarang kan saya berusaha untuk membantu jenengan. Saya coba untuk mendoakan, membantu dengan pengobatan, sampai tidak mau, ya kan? Sampai tidak mau. Saya mau mendoakan tidak boleh. Saya ingin melakukan pengobatan alternatif dengan doa, dengan sholawat, dengan Al-Quran, dengan madu, tidak diizinkan. Ya udah, sama datang ke rumah, bawa rumah sakit. Kapan sampean mau ngomongin kaki? Iya, dari kemarin malam kan saya sudah datang ke tempat jenengan. Iya, masalahnya gini Kang, kalau saya ke rumahnya jenengan, saya akan tetap ke sana, saya akan ke tempat. Cuman permasalahannya kalau saya ke sana itu jenengan marah-marah dulu kayak gitu. Jadi jangan dikedepankan emosinya. Tapi ya, tapi saya mohon gini, kalau saya ke sana itu tolong warga sekitar, masyarakat itu jangan marah-marah dulu, karena saya ini ya, mohon maaf nggih, saya jelaskan dulu nggih. Beliau itu kemarin kan datang ke sini, iya nanti dulu tak jelaskan dulu, jenengan ben paham. Jadi beliau itu kemarin datang ke sini itu bukan untuk berobat, tapi beliau datang ke sini itu karena ingin membuktikan. Intinya gak percaya lah, ngono wis gak apa-apa. Beliau itu datang ke sini bukan untuk berobat, tidak ikut ruqyah, tidak ikut terapi, dan tidak minum apa-apa di sini. Itu ada banyak saksinya ya. Jadi beliau itu hanya datang ke sini silaturahmi. Setelah itu pulang. Nah, ketika pulang, beliau itu jalan di depan itu jatuh, tiba, stroke mungkin. Jadi sakit. Jadi sakitnya bukan di sini. Mungkin beliau udah punya riwayat sakit sebelumnya. Jatuhlah di depan sana. Nah, setelah beliau itu jatuh sakit, ya kan, kita mau nganterin pulang. Yang kita suruh nganterkan si Opa. Nah, sudah muter-muter, nggak ketemu rumahnya, nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, setelah itu kita tempatkanlah di sini. Akhirnya ada pihak keluarga yang datang ke sini, ibunya itu. Terus kita antarkan pulang. Nah, setelah beliau sudah pulang, itu loh kita juga masih saya itu masih ke sana. Saya masih bersilaturahmi ke sana. Saya juga ngamit, saya bawa uang untuk ngasih santunan, walaupun bukan saya penyebabnya, ngoten. Jadi kalau jenengan minta saya untuk tanggung jawab, ya wallahi tanggung jawab. Saya akan berusaha untuk membantu. Ya, terus piye? Kapan? Ya tadi malam aja kan saya baru pulang. Malam ini harus ke rumah. Iya. Ya kalau masalah saya ke sana, nanti saya bisa ke sana bareng-bareng. Jadi di sana kan banyak orang. Kalau saya sendiri itu seolah-olah gimana kayak gitu.
Saya pun kalau situ nanti ya rame-rame kita ke sana, itu enggak apa-apa. Rame-rame. Jadi gini loh Kang, kalau jenengan itu minta pertanggungjawaban, kita siap, ya kan? Walaupun entah itu sakitnya bukan karena saya, bang kesini juga nggak berobat. Tanggung jawab apa yang jenengan inginkan, kita lakukan. Sampai tanggung jawabnya saya pengen kayak gimana, saya suruh datang, saya datang. Sampai datang ke sini, ya saya terima gitu. Cuman kita ini kan sama-sama orang Jawa. Mungkin jenengan bukan orang Jawa ya, bukan ya? Jawa Barat sana ya? Atau orang Jawa mana saya nggak tahu. Tapi sebenarnya iya, tapi sebenarnya kalau kita sama-sama orang Jawa, itu kita itu harus jawani, kan kayak gitu ya. Harus jawani, harus saling menghormati kayak gitu. Jenengan datang ke sini baik-baik, ya kan, sampean menghormati orang, pasti nanti sampean juga dihormati sama orang, kayak gitu. Kalau sampean itu pengen disayangi sama orang, ya harus sayang sama orang, kayak gitu. Terus sampean ke sini marah-marah, nanti malah jadinya nggak bagus, kayak gitu. Ya bukan berarti kita itu takut, enggak. Yang kita takutkan itu hanya Allah, itu. Ya terus kapan? Ya makanya ini ngomong baik-baik aja sama saya. Jenengan pengennya saya ke sana itu kapan? Malam ini ya, Man. Iya, siap. Malam ini saya akan datang ke sana. Nanti ya insya Allah saya pasti akan ke sana, kayak gitu. Cuman jenengan yo nggak usah marah-marah gitu. Santai mawon. Santai mawon. Ngopi dulu, rokok dulu. Santai mawon. Saya juga lagi pengobatan ini. Terus sekali lagi gini ya Kang ya. Ini kan tadi malam banyak yang bilang saya itu nipu, ya kan? Saya itu nipu. Saya itu bohong kayak gitu kan. Sekarang kalau saya nipu itu yang saya tipu itu siapa? Kayak gitu loh. Terus saya ini sudah dituduh nipu itu dari hampir 1 tahun yang lalu, 9 bulan yang lalu. Buktinya sampai sekarang ada nggak orang yang ngerasa saya tipu? Atau ada nggak satu orang saja yang melaporkan saya karena saya tipu? Ya saya tipu gimana kalau? Ya, kalau keluarga beliau yang saya tipu gimana? Saya minta uang sama beliau, atau saya itu bohongin apa? Uang beliau? Datang ke sana langsung sakit toh. Iya, bukannya? Iya kan beliau datang ke sini dulu sakit, terus saya ke sana. Gimana saya mau bantu uang? Saya mau bantu aja nggak boleh, kan begitu masalahnya. Oh, malah saya diteriaki saya penipu, padahal sabar Pak, sabar. Iya. Sabar Bu, sabar mawon. Sabar. Wong sabar iku subur. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Sampai menang Bu. Amit. Ngeten mawon pun, nggih. Ngeten mawon jenengan kan pengen saya ke sana. Ya wis sampean pulang dulu. Nanti saya tak ke sana. Ngoten mawon. Saya jelaskan sedikit nggih, Hamid. Setiap perkataan saya tolong diterima dengan hati. Jangan dengan nafsu, jangan dengan amarah. Ngeten. Kalau memang saya nipu nggih. Saya itu sudah dituduh nipu dari 9 bulan yang lalu. Bahkan gara-gara tuduhan itu hampir banyak orang yang pengen saya itu masuk penjara. Sampai viral seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau memang Kang, kalau memang saya itu nipu, sekarang saya sudah di penjara. Nggak mungkin pemerintah nggak bergerak. Nggak mungkin pihak kepolisian nggak memegang orang yang melakukan kesalahan. Sekarang siapa yang viral, yang melakukan kesalahan, yang tidak dipidanakan, yang tidak dipenjara siapa? Jadi panjenengan itu mohon maaf ya, ampun tergiring opini, ngoten lho maksudnya kula. Lek memang Gus Samsudin salah, yuk laporno polisi. Aku tahu ditipu Gus Samsudin, ditipunya apa? Laporin polisi, sudah selesai kan begitu. Jadi ojo sampean niku tergiring opini, ngoten lho. Ya Ahmed, beliau ini dari Malaysia. 1 tahun yang lalu pernah datang ke sini. Sekarang beliau ke sini lagi sama keluarganya. Loh kayak gini kalau memang saya tipu mana mungkin beliau mau balik lagi. Makanya sampean mau rumah ya toh. Sampean obatnya enggak usah diobati, sampean obatnya. Nggih, jenengan kan ndak pengen tak obati, pengennya diobatne. Nah, Nggih monggo, mengke dalu kula siapne mobile. Lek mboten purun nggih mobil. Iya, lek gak gelem mobilku ya nyeluk ambulan gak apa-apa. Apa kayak gimana silahkan. Nah, terus
Mengke diantarke di rumah sakit. Nyatane ngeten Kang nggih, amit nggih Kang. Kula niku saya itu sudah ngasih uang ke buleknya sampean atau siapa jenengan itu, saya sudah ngasih uang. Dan delalah uang ini ku katanya buat anak sekolah, buat beli beras. Karena bapaknya sakit nggak bisa kerja. Iya nggak apa-apa, aku lo nggak apa-apa ta. Beras kualitas. Lah nggih, wis nggak apa-apa. Habis itu minta lagi tak kasih loh. Yang ketiga saya datang lah kok marah-marah warga, kan aneh. Warga marahnya itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau marahnya karena sakit, oke lah yuk kita obat nih. Dari rumah sakit ayo, dari rumah sakit mana ayo, kan kayak gitu. Tapi jelas marah itu marah karena ini loh sakit itu, bukan karena Gus Samsudin nipu, Gus Samsudin pembohong dan lain sebagainya. Kalau aku ngapusi Kang yo, aku ini tempat ini ditutup, nggak mungkin orang itu tetap mau datang ke sini. Dan sekarang beliau ini contohnya sudah pernah datang ke sini, beliau merasakan semuanya, beliau sudah pernah ke sini, alhamdulillah. Terus akhirnya tepuk tular ngomong neng tonggone, neng adik-adik, neng istrinya, neng siapa, akhirnya ya tetap aja datang. Sebab apa ya? Bagaimanapun caranya orang mau nutup kalau memang ada manfaatnya susah gitu loh. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya, kalau memang tukang bohong nggak perlu orang itu nutup, pasti tutup sendiri. Lama-lama ya sepi, ngoten loh. Tadi sedayanya itu semuanya itu difikirkan dengan hati. Jangan hanya dipikirkan dengan nafsu, jangan hanya dipikirkan dengan kemarahan. Ngoten maksudnya kula niku. Terus kula suwun jenengan mboten usah nesu-nesu. Ya, ndak usah marah-marah, kok cepet tuwek. Santai mawon. Ya saiki piye? Iya enggak gimana-gimana jenengan kalau mau pulang nggih monggo, nanti saya tak ke sana gitu loh ya. Monggo, sekarang saya lagi banyak tamu kan. Sama nggak menghormati saya nggak apa-apa. Memang saya nggak terhormat, saya ini memang banyak dosanya, nggak bisa apa-apa. Sama nggak apa-apa nggak menghormati saya. Tapi jenengan tingali beliau-beliau ini, ada yang dari Malaysia, dari Kalimantan, jauh-jauh datang ke sini. Ngoten, sama hormati yang lainnya mawon. Ngoten iki lho. Terus jenengan monggo nanti malam saya ke sana. Ngoten mawon. Nggih. Kasih tahu warganya Gus Samsudin nanti ke sana. Wallahi saya sama sekali tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Saya tunggu beneran di rumah. Nggih, kula mau nggak dirantau, diminum kopinya. Ngoten. Santai mawon. Usah malah jadi gay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo diminum. Nggih, ngoten. Terus gini loh Kang. Di akhir zaman ini memang ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ketika kita berjuang di akhir zaman itu memang penuh dengan pengorbanan. Nanti yang baik akan dikucilkan dan yang nggak baik akan dipuja-puja. Yang baik malah akan dihina. Memang ini perjuangan di akhir zaman seperti ini. Tapi terus terang saya, kalau kemarin saya nggak bisa tanya, saya pengen tanya. Jenengan dari kemarin ngomong Gus Samsudin peneliti cari dari mana? Buktinya apa? Itu udah jelas kok dari Video-video video-video kan banyak loh. Kesulap merah itu. Kesulap merah banyak. Oh, ngeten. Nggih, Amit. Nggih, Amit. Nggih. Amit. Iya, jadi beliau itu menuduh saya nipu bukan karena saya tipu atau tetangganya saya tipu atau saudara saya tipu, bukan. Tapi nuduh saya nipu karena nonton videonya si itu merah itu ya. Ya. Kan dari keluarga dia juga. Apa ya saya tipu apa? Ya, itu sakit. Buktinya sakit malah. Ini yang ditanya nipu mas, bukan masalah sakit. Masa saya nipu orang terus orangnya sakit gitu? Atau saya bikin sakit orang? Dengan itu lucu. Jadi ngeten loh, beliau itu sakit itu mungkin beliau berangkat ke sini itu badannya udah sakit, atau mungkin punya riwayat stroke, makanya diperiksaannya di dokter, atau beliau itu punya apa penyakit rematik atau apa. Lah ke sini terus pulang itu jatuh. Mosok ngono tak tipu, kan nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Terus jangan kayak drama gitu loh, ojo kayak Amit ya bahasanya sama dari tadi malam bilang saya settingan, aku ki drama dan sebagainya. Jawabnya sampai ke rumah. Ini malah sampai ini kayak bikin drama yo. Ini saya nanti ke sana. Saya nanti ke sana, ngoten loh Kang.
Itu ke sana nanti santai. Lek sampean bilang saya dukun. Dukun mana yang punya pondok pesantren? Dukun mana yang ngaji kitabnya sebanyak itu coba? Dukun mana yang tempat ngajinya itu sebesar itu? Dukun mana yang setiap malam itu ngajarkan santri-santrinya untuk sholat malam gitu loh? Dukun yang bagaimana yang jadikan maksud itu gitu loh. Jadi jangan aja lucu gitu loh. Oke. Yayasan, pondok, pesantren. Lek dukun memang di pondok. Apa lek dukun iku mau ndongakne pakai Al-Qur'an? Apa dukun itu mau ketika ruqyah damel kitab apa damel amalan saking niku sholawat saking Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Seperti apa yang dukun itu gitu loh. Aku jangan jadi sampai niku anu loh. Jadi gini loh Kang, kita itu jangan sampai mudah diprovokasi gitu loh. Jangan sampai kita itu mudah diadu domba gitu loh. Makanya toh saya kemarin bikin pengajian itu judulnya itu cinta terhadap budaya, taat kepada agama, dan NKRI harga mati, kan seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kalau tahu budayanya, kalau dia itu anak-anak muda ini tahu budaya, itu biar nggak gampang terombang-ambing oleh apa ya, oleh hasutan kayak gitu. Orang pakai gitu, pakai belangkon katanya dukun, ya kan? Orang nyuwuk, doain, ruqyah. Subuh sama ruqyah itu sama, subuh itu bahasa Jawa, ruqyah itu bahasa Arab, nggak ada bedanya. Jadi jangan sampai itu digiring opini sama ngomong barat kan loh, gitu loh. Jadi maksud saya itu nggih sing santai mawon, sing sareh mawon. Monggo diminum dulu kopinya. Ya niki amit, saya masih ada tamu mau ruqyah. Jadi kan kalau mau ikut ruqyah ya monggo. Ndak ya ndak apa-apa kayak gitu. Sampean datang ke sini ya tak terima baik-baik gitu loh. Kalau saya nggak baik ya nggak mungkin sih kita terima kan begitu. Sabar. Pak jangan itu Pak. Sudah sini, opa sini Pak. Sini. Sabar sini. Jangan sini. Pak ini mau cangkem. Sudah. Sampai bicara kayak gitu kalau sayanya sifatnya jelek itu sudah masuk pidana loh Kang. Jadi menjaga lisan, menjaga perbuatan itu penting. Sampean marah gak apa-apa, tapi jangan keluar kata-kata yang gak bagus, jangan keluar tindakannya gak bagus, jangan punya pikiran yang gak bagus. Marah itu manusiawi, sama kayak lapar itu ya manusiawi, haus manusiawi, nesu ya manusiawi, pengen ya manusiawi. Kayak kita tahu wanita cantik pengen ya manusiawi. Naksir ya manusiawi, yang penting nggak ngajak ke hotel, yang penting nggak merkosa, yang penting nggak punya pikiran mesum gitu. Sampean marah ya gak apa-apa marah, sampean nggak suka sama aku ya gak apa-apa. Yang penting tolong ojo metu kata-kata sih nggak baik, hormati yang lain. Ojo metu tindakannya nggak baik, gitu. Ojo metu pikiran saya nggak apik lah. Kalau suni saya minta sih gitu aja, sing sabar mawon. Kalau tanggung jawab kok, saya tanggung jawab. Karena ngeten mungkin beliau ini juga punya pondok pesantren beliau itu Abahya itu di Ponorogo, saya sudah pernah ke sana. Makanya saya selalu menyampaikan seseorang yang mengamalkan titik ba atau mengamalkan bismillah pasti akan muncul mahabbah di dalam hatinya, akan muncul nubuwah, rasa cinta kepada semua alam semesta. Nah ketika sudah muncul mahabbah di dalam hatinya, ini nanti akan diuji juga dengan manusia, akan dibully, akan dicaci. Karena itu ujian seperti pedang itu loh, sebelum jadi pedang itu perlu untuk digembleng dulu, digenjleng dulu, perlu dihajar dulu. Dengan apa? Dengan cacian dan juga hinaan, sehingga baru kuat, nanti baru bisa bermanfaat gitu. Karena kalau orang mau bermanfaat memang ya harus mau dimanfaatkan. Seperti genteng itu sebelum di atas ya harus diiles-iles dulu. Nggak apa-apa gitu. Saya menganggap apa yang terjadi dengan saya saat ini, dengan apa yang jenengan lakukan itu adalah barokah untuk diri saya. Jujur saya berterima kasih sama pesulap merah. Demi Allah saya nggak ada dendam. Dengan orang yang mendemo saya nggak ada dendam. Itu saudara saya semuanya. Dengan orang-orang yang menghina saya, yang membenci saya anggap itu barokah. Karena apa? Karena nggak semua hal yang kita anggap buruk itu benar-benar buruk. Contohnya kotoran. Kotoran itu ditaruh di tanaman, memang seperti menjijikkan, tapi sebenarnya menyuburkan. Ada hinaan, cacian dari orang, nggak apa-apa saya terima.
Karena itu kersane Gusti Allah. Kalau saya nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, bagaimana saya mendapatkan ridho Allah? Karena kalau kita harus ridho dengan apapun yang Allah berikan, baik itu yang baik maupun yang nggak baik. Ini semua santri juga kayak gitu. Jangan ada yang marah kayak kemarin. Ya Mas Riki mau marah, mau mukul orang, jangan. Udah biarkan aja. Terkadang yang kita anggap nggak baik itu yang terbaik untuk diri kita. Istri kita cerewet supaya kita bisa lebih sabar. Ternyata cerewetnya itu karena sayang, perhatian. Kalau kita marah, ya nggak ada hikmahnya. Tetangga mungkin ngomongin kita supaya kita lebih giat bekerja. Jadi banyak hikmah yang harusnya kita dapatkan dari setiap kejadian. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum diri kita itu memahami kauliyahnya, memahami ibrohnya, memahami hikmahnya dari setiap kejadian. Makanya ilmu hikmah itu seperti panjenengan sekarang mengambil gemblengan dari Malaysia, dulu pernah ke sini. Gemblengan ini bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Sadar bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang harus menerima apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Ada sebuah kekecewaan, ada sebuah makanan yang paling Allah sukai. Apa itu? Menelan kekecewaan dan mengharapkan ridha Allah. Ketika istri marah, kita bisa tetap tersenyum. Saya jamin hidupnya jenengan barokah, hidupnya jenengan akan bahagia. Jangan ketika ada orang marah, kita bales marah. Ketika ada orang yang membuli, kita ikut membuli. Lunas nanti, nggak akan ada hikmahnya. Karena ketika kita dihina, kalau kita itu diam, kita sabar, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan yang menghina kita akan dihinakan oleh Allah. Tapi kalau kita membalas omongan itu, nggak akan ada bedanya dengan orang yang menghina itu. Dan nggak ada karena hikmahnya. Dan nggak akan ada hikmahnya. Kalau kita nggak bersabar, nggak akan ada hikmahnya. Seperti beliau Abah Yai diuji dengan orang tuanya yang sakit, diterima apa yang Allah berikan. Anak jujur nggih, Bapak Ibu. Jujur. Saya sendiri juga dulu sempat kecewa dengan Allah sebelum saya memahami tentang ilmu hikmah. Karena kecilnya saya sengsara. Orang tua saya sakit 7 tahun, meninggal dalam keadaan saya masih kecil. Ya saya sama, sempat kecewa. Tapi ternyata saya paham sekarang, seandainya dulu orang tua saya tidak dipanggil oleh Allah ketika saya masih kecil, mungkin sekarang saya tidak sekuat ini. Mungkin saya tetap menjadi anak yang manja, sehingga ketika ada masalah seperti ini bisa gila. Bayangkan, saya dihina orang hampir se-Indonesia loh. Saya dibully hampir orang se-dunia loh. Kalau enggak dulu kecilnya orang tua saya meninggal, saya harus pontang-panting dengan kehidupan, harus dihina orang, bekerja diusir, enggak digaji, dibuang di jalan. Biasa saya itu dulu kerja di Jakarta, nggak dibayar, dicaci maki, ikut orang non muslim. Akhirnya apa? Ketika sudah besar seperti ini, baru saya sadar kalau dulu kecilnya saya nggak dihina, kalau kecilnya dulu orang tua saya nggak dipanggil sama Allah, mungkin saya nggak sekuat ini. Mas saya itu dari kecil sudah biasa dihina, makanya ya sekarang biasa-biasa saja. Ngoten nggih Kang, sabar mawon jenengan. Ngoten. Sekarang jenengan bagaimana? Mau ikut ruqyah ya monggo. Mau pulang ya silahkan. Atau jenengan mau minta apa sama saya? Tak kasih dulu. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Minta uang berapa? Suruh minta uang berapa? Ya kurangannya dia ini 500.000. Insya Allah. Ya nanti sebentar. Kang Sopyan, sini sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampean ambilkan daun sirkoyo bawa sini. Ambilkan daun sirkoyo bawa sini. Iya. 5 lembar bawa sini daun sirkoyo. Nggih, untuk panjenengan Kang, mohon maaf ini saya mau pengobatan. Tadi jenengan bilang apa tadi? Pesen lele apa? Oh, minta tambahan uang. Itu kan. Iya, uangnya benar-benar buat yang sakit. Bukan untuk warga situ kan, bukan untuk masyarakat itu, bukan untuk jenengan toh. Buat yang sakit toh.
Nggih ha? Dibeli iki. Lah nggih, maksudnya untuk yang sakit kan? Untuk kebutuhan yang sakit kan? Iya. Iya siap, insya Allah. Insya Allah saya kasih, insya Allah. Kemarin kurangnya berapa? 500.000 ya, ya kan? Insya Allah. Tapi mohon maaf setelah ini jenengan mungkin boleh istirahat dulu atau ngopi dulu atau ya silahkan gimana lah itu. Monggo. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Ini daun sirkoyo. Sir itu sirullah, sire Gusti Allah, kerentek Gusti Allah. Koyo etane sugih. Mungkin nanti sampean bawa daun ini terus sampai nanti diberikan jalan untuk menjadi orang kaya atau mulia, ngoten mawon lho. Monggo. Dikantongin aja. Ya, bawa aja. Menawa kok godhong. Ibu wah, ora lah. Coba sampean lihat dulu celananya ada uangnya enggak? Di celana sampean coba dilihat ada uangnya apa enggak? Ya. Kanan kiri ada enggak? Didelok sih kanan kiri ada enggak? Enggak ada. Itu kono nek duwe apa enggak? Menawa ya ikan sarono gitu. Makanya saya melakukan pengobatan itu dengan daun pulih. Ini Amit ya, Joko Gondrong ya. Kita itu hanya melakukan pengobatan itu hanya mengikuti sirnya hati atau kerenteknya hati. Makanya hati itu harus dibersihkan untuk mendapatkan ilham. Nah, di dalam ilmu hikmah ketika kita mau hati kita bersih supaya hati kita itu mendapatkan ilham. Karena kalau yang bersih itu hanya bening bisa tahu sejatinya. Itu harus melalui dengan 4 hal. Salah satunya dengan cara dzikir. Nah, dzikir itu ada yang namanya dzikir asma, ada yang namanya dzikir sifat, ada yang namanya dzikul dzat. Jadi ada yang namanya ta'abud, itu masih dzikir atau ibadah karena pengen surga dan takut neraka. Ada juga yang disebut dengan taqarrub karena masih ngarep. Ada juga yang tazali, itu benar-benar ingin mendekatkan Allah karena cinta, seperti itu. Itu ada metodenya, ada kitabnya, ada amalannya, seperti itu. Makanya saya kalau ada orang yang datang, hati saya pengen beliau itu saya mandikan pakai daun pulih, ya pakai daun pulih. Kalau saya pengobatannya pengen pakai tanah, ya pakai tanah. Saya pengen pengobatannya dengan daun sirkoyo, ya daun sirkoyo. Ada yang direbus, ada yang diminum, ada yang dimandikan, ada yang dibawa. Ya terserah hati saya. Karena saya bilang tadi, saya itu seperti ini, makanya ditanya, bah santai-santai saya. Jenengan itu apa nggak bingung ngobatin orang, banyak orang yang datang? Enggak. Wong mereka datang itu kersane Gusti Allah kok. Ya aku ya wis Allah mampu wis karena kersane Gusti Allah. Wong saya cuma sekedar sebagai sarana sababiyah saja. Ngoten niku mawon. Monggo sekarang dibawa dulu. Monggo dikantongin dulu aja. Dikantongin dulu. Wis ta, mana tak kalih kula. Engko tak kai duit engko. Nanti tak kasih uang. Mau dikantongin dulu. Iya nggak apa-apa, godong ya godong. Daun apa itu? Daun sirkoyo. Daun apa nih Mas? Sirkoyo. Sir niku nggih kerentek nggih ta. Iki sing maringi nama nggih Sunan Kalijaga niku. Pun dikantongi dulu. Dikantongi. Wah, ibuke sakti. Ya ndak lah, Bu. Namung sarana mawon. Tidak boleh par pengobatan deh. Pun saniki monggo wangsul. Saya uleh saya wis kono ae wis. Diore godhonge gerene. Godhonge gerene. Godhonge niku nae lho godhonge mah. Godhonge ora. Lho. Pun monggo wangsul paringno. Maaf. Itu uang asli apa uang palsu itu? Coba Mas. Aku itu kebetulan ada saya. Coba saya pengen lihat. Ngaku Mas. Maaf loh Gus ya. Nggih, buktekno monggo. Maaf ini saya ambil gambar. Coba Mas. Saya pengen tahu. Sampeyan lenggah Kang nek bapake niki Ki Joko Gondrong niku nggih anu. Mau pira mau? Godhonge mau. Kan tadi tidak bawa uang. Enggak. Terus maksudnya sama datang ke sini minta uang itu? Orang biasa ini. Oh gitu.
janjinya kekurangannya. Dicek di bank ya enggak apa-apa Ki Joko Gondrong. Apa bukan orang bodoh Gus. iya. Bahasa sampean sulap sing duwe godhong tadi duit ngono kae Mas Zaman. Kalau enggak dijoli duit sampean wis kuwi gawanen. Jadi bukti nanti 500.000 sampean kasih dia itu sampean bawa. Uang palsu apa bukan gitu. Wis monggo. Oke. Ini asli ya. Asli Pak D. Bentar Bu, kalau jenengan hanya melihat dari jauh. Dari Pak, dari baunya itu dari. Bau. Dari baunya. Ibu-ibu lek karo duit wahab ya. Ambune wis asli, Tre. Oke. Mas oke palsu kok Mas. Nah, Mas, ini mumpung ada saya Ki Joko Gondrong ya di sini. Ini sampean bawa pulang dulu. Kalau sementu saya ini di sini asli, tapi kalau nanti berubah di rumah, sampean cepat ke sini lagi mumpung ada saya. Ya. Ini. Monggo. Nah, lagi itu Pak. Iku dijual godhong piye? Di rumah ya, Bos. Nggih, monggo. Oke kalau nanti Satu pembuktian juga ya. bukan Kak. Ini Amit Ki Joko Gondrong. Saya jawab. Itu bukan Amit nggih. Nggih, Amit. Bukan pembuktian. Jadi saya katakan di sini ya, yang namanya penggandaan uang demi Rasulullah itu menurut saya tidak ada. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak ada satu orang pun, entah gelarnya Gus, gelarnya Kiai, gelarnya Mbah, gelarnya Ki, gelarnya siapa aja yang bisa menggandakan uang. Menurut saya itu tidak ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia tidak akan mungkin meminta uang kepada siapapun. Jadi perlu untuk dipahami, yang namanya ilmu hikmah itu terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Ketika terdesak baru itu nanti bisa terjadi. Jadi bukan untuk pembuktian, wah nanti daun jadi uang dan sebagainya. Bukan. Ini tadi kalau bukan karena orangnya sakit, dia itu butuh uang, ya nggak saya begitukan. Karena dia itu butuh uang, jadi dua keluarganya sakit, ya saya kasih uang aja seperti itu. Itu pun juga ya uang saya sendiri seperti itu. Saya nggak ngambil dari mana-mana. Jadi saya jangan sampai nanti diplesetkan begitu, atau nanti salah asumsi lagi Gus Samsudin dukun pengganda uang. Demi Allah, demi Rasulullah saya menggandakan uang seperti itu. Saya aja untuk bangun pondok ini ya bekerja kok. Saya juga punya pekerjaan kok. Enggak, seperti itu. Masalahnya kan ngeten Gus ya. Siap. Ini kalau saya di sini jelas ini ibarat kru, saya memang nggak bawa kru. Siap. Jangan kan ini ada bukti ya di sini. Iya. Di depan saya juga ada kamera. Ini saya cuma bawa satu kamera ini aja. Jadi kalau yang saya buktikan tadi itu memang saya melihat tadi itu adalah daun ya. Setelah dibawa oleh si mas-mas itu, kenapa di situ bisa jadi uang? Dan setelah saya cek, uangnya tadi adalah asli gitu. Jadi di sini bukan masalah, saya sendiri paling tidak percaya dengan adanya dukun atau oknum spiritual atau oknum dukun yang menggandakan uang. Iya. Gitu. Ini tadi saya membuktikan bahwa itu adalah uang asli. Ya. Jadi seperti itu, Gus. Jadi gini, Ki Joko Gondrong, memang gini masalahnya. Saya memang bukan siapa-siapa. Subscriber saya hanya sekitar 1.600.000. Ketika itu ada orang yang menyerang saya, punya teman ya kan, punya teman subscribernya hampir 22 juta, yang namanya Bang Deddy itu kan. Nah, subscriber yang 22 juta dibenturkan dengan saya yang hanya 1.600.000, ya tentunya yang 20 juta itu nggak pernah melihat saya, sehingga di sana dikatakan saya itu dukun. Padahal saya itu kalau orang yang sudah melihat saya loh, dari awal saya punya channel YouTube itu saya itu berantas dukun loh, berantas dukun-dukun yang pengganda uang, dukun santet dan juga dukun cabul, tapi bukan dukun-dukun pijat, dukun suwuk dan lain sebagainya. Nah masalahnya saya dibenturkan dengan orang yang mempunyai viewer, yang mempunyai subscriber puluhan juta tadi, sehingga apa? Sehingga framingannya ya saya itu dukun begitu, padahal saya memberantas dukun-dukun cabul tadi gitu. Nah, ini jangan dibahas di sini dulu. Iya. Nah, ini itu adalah salah satu hal yang pengen saya tanyakan. Makanya itu ini saya bahas nanti biar nggak di framing lagi Gus Samsudin sekarang jadi dukun pengganda uang loh. Dari dulu sih lihat video-video saya, bahkan saya pernah datang sama pengacara saya
di situ lihat ada warga sekitar, ada Pak RT, ada Pak RW. Silakan dilihat video saya. Waktu itu kalau nggak salah saya ke Tulungagung. Saya waktu itu ada seseorang yang bilang katanya bisa menggandakan uang sampai dia itu mau diceraikan sama suaminya merantau ke Malaysia, uangnya habis untuk digandakan itu. Nggak taunya nggak bisa. Sampai akhirnya ribut di sana sama beliau itu. Akhirnya uangnya dikembalikan. Itu ada videonya kok. Dan sampai sekarang pun orangnya ada tapi sudah nggak buka praktek seperti itu. Nanti Ki Joko Gondrong kalau mau silaturahmi ke sana silahkan, saya kasih tahu rumahnya, tapi saya nggak ikut gitu. Tapi asli ada seperti itu. Nah seperti ini kan jangan sampai salah paham gitu. Saya dari dulu sering mengatakan tidak ada yang namanya dukun pengganda uang. Namanya itu oknum. Kalau dukun pengganda uang di Jawa dicari di mana saja nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu dukun pengganda uang, yang mengatakan dukun pengganda uang itu pun salah. Karena itu oknum. Kayak dukun santet, nggak ada dukun santet. Itu namanya oknum seperti itu. Santet itu pun juga salah penafsiran sebenarnya. Bukan santet itu hanya menyakiti seseorang, itu pun juga salah sebenarnya. Tapi ini sebenarnya memframing seseorang untuk menjatuhkan, bahkan untuk merusak budaya itu sendiri kalau menurut saya. Jadi ngoten mawon nggih, matur suwun. Ki Gondrong saya lanjutkan dan ingin saya sampaikan bahwa nggak ada yang namanya dukun pengganda uang. Itu auzubillahi min dzalik, itu jelas penipuan menurut saya. Pengen mulia ya kudu gelem rekoso seperti itu. Assalamualaikum. Nggih, monggo lanjutkan. Saya ada tamu-tamu saya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih matur suwun Ki Joko Gondrong mau silaturahmi ke sini. Semoga kita tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.